Oke, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Miss. Oke, suara saya sudah jelas? Jelas, Miss. Jelas, oke. Oke, ini minta tolong. Udah direkam deh, nggak jadi. Ini Miss Ima lagi. Kak Jose kebetulan ada urusan ya, jadi nggak bisa ikut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, kita doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Gimana kabarnya, Miss Ima? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sudah siap ini materinya? Materinya kelasnya? Ya, Miss. Ya, saya sebentar tak bukakan filenya dulu. Oh iya, ini kayaknya ada yang ngecat tadi, belum kebuka ya. Sebentar ya, guys. Oh iya. Saya belum kebuka, nanti habis kelas ya. Kenapa sih buka ini? Saya. Oke, sudah muncul di layarnya? Masih nunggu sih, Nih. Masih nunggu. Oke. Belum muncul itu. Oke, saya sebentar tunggu aja dulu. Sudah? Ntar, Miss, ada paket COD lagi. Oke, ya santai-santai. Gak apa-apa. Sudah, Miss. Sudah ya? Oke, kita mulai. Kemarin kita bahasnya tentang phrase ya. Nah, untuk phrase kan jumlahnya ada 9. Yang udah kita bahas dari noun sampai verb aja. Nah, tak kasih bocoran ya. Untuk 5 sama 6 itu nanti, saya gini. Kalau phrase kan biasanya kita lihat headnya. Tapi khusus 5 sama 6 yang kita lihat itu awalannya dia apa. Langsung aja nanti kita masuk ke situ ya. Nah,
Kemarin non phrase berarti headnya nanti berupa noun ya, terus modifiernya berupa adjektif. Untuk cara translate-nya, letakkan noun-nya itu nanti di belakang sendiri. Itu kalau non phrase. Kalau verb phrase berarti nanti head-nya berupa verb. Dan cara translate-nya apa adanya. Nah, ini kan contohnya, ini verb-nya ada di belakang ya, kata kerjanya di belakang, datang. Ya wes, translate aja, verb-nya juga di belakang. Kalau yang di sini, ini ada di tengah nih verb-nya, berarti translate-nya juga di tengah. Kalau misal nanti kata kerjanya di depan, ya berarti translate-nya di depan. Gitu ya, gak usah dibolak-balik kayak si non phrase. Terus selanjutnya, itu nanti tentang adjective phrase ya. Kita singkatnya ADJ.P. Nah, ini adjective phrase. Sesuai namanya, berarti nanti phrase tersebut head-nya ya, berupa adjektif, kata sifat. Tetap patokan kita yang di note yang kotakan kemarin ya, adjektif menjelaskan noun atau pronoun, and verb menjelaskan keafas. Tetap pakai itu. Nah, di sini polanya, pola apa namanya, phrase ya, pada umumnya kan ada pre-modifier, plus head, plus post modifier. Karena di sini adjective phrase, berarti head-nya kita isi sama adjektif. Modifiernya apa? Lah, adjektif kan menjelaskan ke adverb ya. Berarti si modifiernya, pre-modifier kita isi adverb, post modifier juga kita isi dengan adverb. Nah, enough-nya ini nanti diabaikan dulu ya. Nah, untuk cara menerjemahkan itu nanti apa adanya aja. Kalau misal kayak yang verb ya, misal adjektifnya di depan ya di depan aja, kalau di belakang ya di belakang. Kecuali kalau ada kata enough atau cukup. Nanti setelah adverb kita bahasnya. Contohnya di sini ada sangat indah. Dicari dulu nih headnya yang mana, yang dibicarakan mananya, sangatnya atau indahnya. Yang dibicarakan kan indahnya nih, berarti nanti sebagai headnya. Ya wes, berarti kita translate apa adanya ya, very beautiful. Nanti headnya, beautifulnya, very-nya sebagai modifier. Beautiful itu kan kelas katanya adjektif ya. Terus modifiernya apa? Adjektif dijelaskan oleh adverb. Berarti modifiernya kita isi sama adverb. Modifiernya letaknya di depan atau sebelum head ya. Berarti namanya adalah pre-modifier nanti. Ada pula head sama modifier nih. Berarti namanya adalah phrase. Sebentar. Coret. Head sama modifier ya. Berarti namanya dia phrase. Nama phrase-nya apa? Tinggal dilihat head-nya. Head-nya adjektif. Berarti namanya juga adjektif phrase. Ini ya. Ya. Very beautiful. Nah, terus contoh yang lain, misal ada terlalu sabar. Nah, di sini head-nya sabarnya. Kecoret lagi. Head-nya yang sabar ya. Nah, berarti ya wes translate apa adanya. Too patient. Nanti ternyata head-nya atau yang dibicarakan itu bukan to-nya, tapi patient-nya. Patient sebagai head, to-nya sebagai modifier yang menjelaskan head-nya. Patient, nanti kelas katanya adalah adjektif, kata sifat ya. Terus modifiernya nanti berupa adverb, karena adjektif dijelaskan oleh adverb. Gak boleh kalau modifier adjektif itu gak boleh. Nah, ada rangkaian head sama modifier nih, berarti namanya adalah phrase. Nama phrase-nya apa? Karena head-nya berupa adjektif, berarti namanya adalah adjektif phrase. Gini. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Belum ada, Miss. Belum ada. Miss, ini aku malah diajak sholat dulu, Miss. Gimana, Miss? Makan dulu. Sholat dulu. Ini dilanjut nggak apa-apa, ini tak rekod. Oke, baik. Ngomong sendiri ya berarti gak apa-apa, wes. Iya. Oke. Iya, gak apa. Sholat aja dulu, sholat lebih utama. Ini tetap ngomong ya saya ya. Nanti boleh dilihat recordannya. Oke, di sini misal ya ada contohnya bahasa Indonesia tuh kayak gini. Panas. Sangat panas nih. Head-nya tuh yang mana di sini? Nah, head-nya atau yang dibicarakan nanti adalah panasnya. Modifiernya berarti yang sangat. Panas di sini kelas katanya apa nih? Kelas katanya adalah adjektif. Nah, berarti kita translate apa adanya ya. Jadinya adalah very hot.
Kalau dianalisis jadi kayak gini. Nanti ganti warna. Hotnya nanti berupa headnya, very-nya sebagai modifier. Nah, hot itu nanti kelas katanya adjektif ya. Adjektif dijelaskan sama apa? Dijelaskan oleh adverb. Berarti si modifiernya nanti berupa adverb. Gini. Nah, di sini ada pola head sama modifier, berarti namanya adalah phrase. Nama phrase-nya apa? Karena phrase-nya kelas katanya adjektif ya nih, berarti namanya adalah adjective phrase. Nah, gitu aja. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau yang adjective phrase itu nanti tinggal transit apa adanya aja kayak yang verb ya. Untuk yang kasus enough habis verb kita bahasnya. Terus berikutnya ke adverb phrase. Nah, di sini adverb phrase. Miss Ima udah berangkat sholat kan ya?
Ini belum lanjut lagi ya, Miss? Kok nggak ada suaranya? Iya, belum. Soalnya nanti ini soal materi agak gimana gitu ya, yang adverb ini. Ini hijau ini Ya, menang sudah. aja ya? Iya, Miss Jose tadi izin. Oke, udah? Sudah. Sudah, oke. Private kita ya. Oke, yang adverb phrase ya. Tadi yang adjektif berarti ya head-nya adjektif, translate-nya ya apa adanya. Terus kalau adverb phrase nanti head-nya berupa adverb. Nah, di sini. Terus polanya, pola phrase masih sama ya. Ada pre-modifier plus head terus sama plus post modifier. Nah, head-nya di sini kan namanya juga adverb phrase ya. Head-nya kita isi sama adverb. Terus modifier-nya apa? Nah, adverb nanti dijelaskan oleh adverb. Ya wes, berarti si pre-modifier kita isi sama adverb, post modifier juga diisi sama adverb. Enough-nya diabaikan dulu. Terus untuk cara terjemahkan ya wes apa adanya sama, tapi kecuali kalau ada enough nanti sendiri. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Contohnya di sini ada dengan sangat indah. Nah, kalau head-nya kayak gini, kalian kalau jawabnya indah aja, nah indah aja nih ya, nah itu nanti jadi kelas satunya adjektif. Nah, tapi kalau dimasukkan dengan indah, itu nanti berubah jadi adverb. Emang kalau dengan sangat indah itu mesti dipisah ya. Kalau sangat dengan indah kan kurang masuk gitu ya di bahasa Indonesianya. Jadi kita pisah. Dengannya jangan lupa dimasukkan. Nah, dengan indah ya, nanti nanti dengan indah, kalau dengan sangat indah, nanti translate-nya adalah very beautifully. Head-nya nanti yang beautifully-nya ya. Terus very-nya sebagai modifier. Nah, ada ly, berarti nanti kelas satunya adverb. Terus modifier-nya kelas satunya apa? Adverb-nya dijelaskan oleh adverb. Berarti yes, very-nya nanti kelas satunya adalah adverb. Udah head sama modifier nih. Berarti namanya adalah phrase. Nama phrase-nya apa? Head-nya berupa adverb, ya berarti namanya adalah adverb phrase. Ini. Terus ada dengan terlalu sabar. Nanti itu patiently translate-nya. Head-nya yang dengan sabar ya, jangan sabar aja. Sama kayak tadi, kalau sabar aja adjektif, kalau tapi ada kata dengannya, itu nanti berubah jadi adverb. To patiently, nanti head-nya yang patiently-nya ya. To-nya nanti sebagai modifier. Terus kelas katanya apa patiently? Kelas katanya nanti adalah adverb. Ada yang diakhiri sama ly ya. Tapi perlu diketahui semua yang berakhir ly itu gak semuanya verb. Gak semuanya adverb. Nah, kebetulan patiently nanti maksudnya kayak adverb. Terus to-nya nanti kelas satunya adverb. Karena adverb dijelaskan oleh adverb ya. Nah, ini nanti yang membentuk rangkaiannya adverb phrase. Karena head-nya berupa adverb ya. Nah, gitu. Nah, dari sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan nggak? Belum ada. Belum ada. Oke, nah misal di sini contohnya ada dengan cukup cantik. Nah, ini nanti translate-nya ada kata cukup ya, enough. Kalau dengan cukup cantik nanti jadinya adalah beautifully. Nah, bukan enough beautifully ya. Bukan translate-nya apa adanya itu enggak. Nah, ini ada kasus enough. Nanti kalau dianalisis, beautifully itu nanti berubah jadi head. Bentar. Beautifully ini head-nya ya. Terus enough-nya nanti sebagai modifier. Beautifully di sini nanti kelas katanya adalah adverb. Nah, adverb dijelaskan oleh adverb. Berarti si enough nanti kelas katanya adalah adverb juga. Nama phrase-nya di sini karena head-nya berupa adverb ya. Berarti namanya adalah adverb phrase. Gitu. Ada yang tanyakan? Ya ada, Miss. Belum ada ya. Oke, itu yang kasus cukup ya. Sebentar, itu kalau contoh yang pertama. Terus ternyata si enough itu nanti dia bisa punya dua kelas kata. Nah, di sini ada note kasus enough atau yang artinya cukup ya. Enough nanti bisa berkelas kata adjektif,
bisa berkelas kata adverb. Nah, salah bukan ini. Sebentar, salah. Nah, si enough-nya nanti bisa berkelas kata adjektif sama bisa berkelas kata adverb. Yang pertama, kalau si enough-nya berubah jadi adverb, kelas katanya adverb ya, sorry, itu nanti jika ketemu sama adjektif atau adverb. Nah, ini adverb, ini adverb. Nah, kok bisa? Nah, di sini nanti ada pola head sama modifier lagi. Adjektif di sini nanti berubah jadi head-nya. Head berupa adjektif ya. Nah, adjektif dijelaskan oleh adverb. Nah, berarti si enough-nya nanti kan sebagai modifier nih. Kelas katanya adverb. Karena adjektif dijelaskan sama adverb ya. Begitu juga dengan yang B di sini. Adverb-nya nanti sebagai head-nya. Enough-nya nanti sebagai modifier. Yang kelas katanya adverb. Kenapa? Karena adverb dijelaskan oleh adverb juga. Itu nanti berubah jadi rangkaiannya ya. Kalau head-nya adjektif berarti namanya adjective phrase. Kalau head-nya berupa adverb berarti namanya adverb phrase. Nah, kalau yang berubah, enough-nya nanti kelas katanya adjektif itu gimana? Di sini, kalau si enough-nya ketemu sama noun. Kok bisa? Nah, kembali lagi. Noun nanti dia sebagai head-nya. Enough-nya nanti sebagai modifier. Nah, gini. Noun nanti dijelaskan sama apa? Ternyata noun dijelaskan sama adjektif. Berarti si enough-nya nanti kelas katanya adalah adjektif. Translate-nya nggak boleh sembarangan. Ingatnya pakai salah satu aja. Kalau si enough atau cukup ketemu sama kata benda ya, berarti enough-nya taruh depan. Kayak yang poin C. Nah, tapi kalau enough-nya ketemu selain noun, berarti enough-nya taruh belakang. Sama yang kayak poin A sama B. Contohnya, kalau misal ada bahasa Indonesia cukup cantik gitu ya. Nanti translate-nya adalah beautiful enough. Kenapa kok pakai beautiful enough? Kenapa enough-nya di belakang? Karena di sini ketemu sama adjektif. Nah, yang mana? Di sini. Beautiful-nya nanti sebagai adjektif ya. Atau sebagai head-nya dia. Sebagai head-nya. Enough-nya nanti sebagai modifier. Yang kelas katanya adverb. Karena adjektif dijelaskan sama adverb. Nah, di sini. Itu nanti membentuk rangkaiannya adjektif phrase. Phrase apa sini? Iya. Adjektif phrase ya. Nah, terus saya ketemu sama adverb gimana? Misal dengan cukup cantik. Nah, ini sudah tak pakai. Yang tadi ya. Dengan cukup cantik. Nanti head-nya ternyata yang beautifully atau dengan cantiknya. Kelas katanya adverb. Enough-nya nanti sebagai modifier. Yang kelas katanya juga adverb. Karena adverb dijelaskan sama adverb ya. Nah, ini nanti bentuk rangkaiannya adverb phrase. Nah, terus kalau ketemu sama noun gimana? Misal ada cukup uang. Nah, uang itu nanti kan kata benda ya atau noun. Berarti enough-nya taruh depan kayak ini. Enough money. Nanti money-nya sebagai head-nya, enough-nya sebagai modifier. Money kalau katanya noun. Noun dijelaskan oleh adjektif. Berarti modifier-nya kita isi sama adjektif. Jadi si enough nanti kelas katanya adjektif, bukan adverb lagi. Nah, sehingga di sini membentuk rangkaiannya non phrase. Nah, dari sini paham guys? Ada yang tanyakan nggak? Gimana? Paham? Halo? Halo Miss Ima? Ada orangnya nggak nih? Halo? Ya, Miss. Tadi kayaknya sinyalnya ya. Oh, sinyalnya. Tapi penjelasan tadi masuk nggak? Iya, masuk. Masuk. Ada yang tanyakan?
Belum ada sih. Belum ada. Oke. Misal nih, kita kasih contoh ya. Misal ada cukup air. Ini translate-nya gimana coba? Water enough. Oke. Enough-nya taruh depan atau belakang? Depan. Belakang. Oke. Air ini kelas katanya apa? Apa ya kemarin ya? Prop sama noun. Nah, oke. Lah air itu masuk verb atau noun? Noun. Noun, oke. Kalau ketemu sama noun, enough-nya di belakang atau di depan atau di belakang? Depan. Di depan. Jadinya gimana? Enough water. Enough water. Ini bukan enough-nya di belakang ya. Kalau dia ketemu sama noun, berarti enough-nya selalu di depan. Kalau ketemu selain noun, berarti nanti enough-nya di belakang. Nah, gini. Ini nama phrase-nya apa nih? Enough water. Noun phrase. Iya, noun phrase. Kok tahu noun phrase dari mana? Itu noun. Head-nya ya. Head-nya nih water nih. Kelas katanya noun. Ya, enough-nya di sini kelas katanya sebagai apa enough? Adjektif atau adverb? Adjektif. Iya, adjektif. Karena noun dijelaskan oleh adjektif itu ya. Nah, ini bentuk rangkaiannya noun phrase. Kalau kayak gini, misal cukup sabar. Translate-nya gimana? Dengan cukup sabar. Patiently. Ya kan Kak? Patiently. Noun. Patiently enough. Nah, enough itu nanti dibacanya F. GH ini F. Enough gitu. Oke. Nah, di sini enough-nya taruh belakang ya, benar. Patiently ya tulisannya. Alah. Sebentar. Patiently enough. Gini. Nah, kalau dianalisis jadi kayak gini nih. Patiently itu nanti jadi head-nya. Enough sebagai modifier. Patiently kelas katanya apa? Apa coba? Patiently kelas katanya apa? Halo? Gimana Wis? Maaf tadi diajak ngomong Ibu. Oke. Patiently di sini kelas katanya apa? Adverb. Iya, kelas katanya adalah adverb. Nah, terus enough-nya di sini kelas katanya jadinya apa? Sama, adverb. Sama adverb ya, karena adverb dijelaskan sama adverb. Nah, berarti di sini nama rangkaiannya adalah adverb phrase. Karena head-nya berupa adverb. Yang kalau nama phrase tetap dilihat head-nya ya. Enough-nya diabaikan aja.
Soalnya di sini cuma bahas ternyata enough tuh bisa berkelas satu adjektif sama adverb gitu aja. Terus kalau misalnya gini. Cukup baik. Maksudnya gimana? Good enough. Good enough. Kenapa kok enough-nya taruh belakang? Karena adjektif. Iya, ketemu sama adjektif ya. Kalau ketemu selain noun, bisa adjektif atau adverb, berarti enough-nya taruh belakang. Nah, adjektif ini kelas satunya adjektif nih. Yang berupa head-nya ya. Terus enough-nya nanti sebagai modifier. Kelas satunya apa enough-nya? Adverb. Iya, adverb. Nah, di sini nama phrase-nya apa coba? Phrase, adjective phrase. Iya, adjective phrase. Kok tahu dia adjective phrase dari mana? Karena head-nya adjektif. Iya, benar. Karena head-nya berupa adjektif. Nah, tadi ada catatannya ya. Post modifier nanti berupa enough, yang adverb phrase sama si adjective phrase pun juga gitu. Post modifiernya berupa enough. Nah, jadi gini, ternyata si post modifiernya yang berupa adverb nanti bisa ditempati sama enough. Sementara masih enough dulu. Itu. Kalau yang pre-modifier biasanya diisi sama sangat, terlalu, agak, kayak gitu. Yang pre-modifiernya. Nah, post modifier biasa diisi sama cukup, enough gitu. Nah, itu ya. Adjective phrase sama adverb phrase. Ada yang tanyakan nggak? Belum ada. Belum ada. Masih aman? Masih aman. Masih ya. Oke. Itu adjective sama adverb. Terus kita lanjut ke phrase yang kelima. Ada prepositional phrase. Nah, masuk nomor 5 kan ya. Tadi ingat, kalau nomor 5 sama 6, kita nggak dilihat headnya lagi. Karena nggak ada headnya ya. Nanti yang kita lihat awalannya. Dia diawali sama apa? Kalau prepositional phrase berarti sesuai judul, phrase tersebut diawali sama preposition. Nah, preposition nanti bisa berupa and, on, at, before, after, about, for, near, next to, because of, in front of, kayak gitu. Nah, untuk polanya tuh sama yang buat perbedaannya preposisi sama conjunction ya. Yang bagian tugas-tugas kata yang nomor 3. Polanya preposisi kan nanti ada preposition, preposition, terus ada plus object of preposition. Nah, awalnya objek itu kan bisa disama noun atau pronoun. Tapi karena kalian sudah belajar noun phrase, ternyata objek boleh banget diisi sama noun phrase. Subjek atau objek yang lainnya yang umum itu nanti juga bisa diisi sama noun phrase. Ya cuma noun pronoun aja. Nah, ini polanya ya, si pola prepositional phrase. Ya, contohnya di sini ada for you. Nah, dia diawali sama for. For ini masuk ke preposisi enggak? Ternyata masuk nih di sini. Nah, diawali sama preposition. Ya udah langsung tembak aja. Berarti for you itu nanti masuk ke prepositional phrase. Kalau dianalisis lagi, you itu nanti berupa objeknya. Namanya object of preposition. Kelas katanya dia adalah pronoun. Kata ganti. Itu. Terus yang nomor 2 ada because of Zul. Nah, awalnya itu because of. Because of itu masuk preposisi enggak? Ternyata masuk. Kelas satunya dia preposisi ya. Ya wes, berarti nanti nama rangkaiannya adalah prepositional phrase. Because of Zul ini. Nah, Zul nanti sebagai object of preposisi ya. Yang kelas katanya noun. Gitu. Terus misal kalau objeknya berupa noun phrase itu gimana? Object of preposition maksudnya ya. Misal ada because of your help, karena bantuanmu. Because of nanti berupa preposisi. Nah, terus kalau dianalisis langsung ya, ditembak ya wes, ini namanya prepositional phrase.
Nah, tapi biar lebih paham kita analis lagi your help-nya. Your help semuanya itu ya. Nanti jadi objek of preposisi berupa noun phrase. Kok bisa? Nah, kita analisis di sebelahnya. Your help ya. Your help. Nah, di sini head-nya itu nanti ternyata si help-nya. Your-nya nanti sebagai modifier. Help di sini kelas katanya noun ya. Yang bantuan artinya bukan membantu. Karena membantumu bukan, tapi bantuanmu. Nah, karena headnya berupa noun, berarti modifier yang di sini kelas katanya adalah adjektif. Karena noun dijelaskan oleh adjektif. Nah, sehingga ini nanti bentuk rangkaiannya noun phrase. Nah, gitu. Objeknya berupa noun phrase. Misal yang biasanya kalian pakai nih, ada in the class atau in the home kayak gitu ya. Itu nanti ternyata juga masuk ke rangkaiannya prepositional phrase. Karena apa? Karena diawali sama preposisi. Mana sih? Ini nih, in. Ini tuh masuk ke preposition. Nah, berarti in the class ini semuanya masuk ke prepositional phrase. Objeknya mana? Objeknya itu semuanya nih, the class. Ini object of preposition yang berupa noun phrase. Nah, kalau dianalisis tuh gini, the class di sini ya. The class. Kalau dianalisis, ternyata head-nya yang kelasnya. D-nya ini modifier. Class itu nanti kelas katanya noun ya. Noun dijelaskan sama adjektif. Jadi the ini nanti kelas katanya adalah adjektif. Nah, sehingga bentuk rangkaiannya noun phrase karena head-nya berupa noun. Udah gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau because stop berarti nggak masuk ya? Ya, enggak. Karena kalau because nanti kelas katanya adalah conjunction. Okay. Jadi lebih amannya toh kalian lihat di kamu saja. Ini dia preposisi atau bukan kelas katanya. Ya, dari sini paham? Paham. Ada yang tanyakan lagi? Enggak ada? Belum ada pertanyaan. Oke, belum ada. Oke, tadi yang prepositional phrase ya. Terus kita lanjut yang keenam itu nanti ada exclamatory phrase. Nah, kalau exclamatory berarti nanti diawali sama exclamatory word. Exclamatory word nanti ada dua, gak usah banyak-banyak. Itu nanti ada how sama what. Nah, how sama what kalau dia sebagai kata tanya ya, biasanya kan how dia artikan sebagai bagaimana, kalau what apa. Tapi kalau dia sebagai exclamatory word artinya bukan bagaimana atau apa lagi, tapi artinya adalah betapa atau alangkah. Betapa baiknya kamu, betapa kayanya kamu, misalnya gitu ya. Dan nanti berarti kita pakai how atau what. Nah, polanya nanti ada sendiri. Kalau misal kita pakai how ya, di sini, berarti nanti ketemu sama adjektif atau adverb. Jadi how ini enggak ada noun-nya. Tapi kalau kalian minta ada noun-nya, berarti kalian wajib pakai yang what. Di sini. What dia polanya ada dua. Yang pertama, kalau noun-nya dia tunggal ya, nanti kalian wajib kasih a atau an. What plus a or an plus adjektif plus non-countable yang singular. NC sing, itu nanti singkatan dari non-countable singular. Atau kata benda, countable berarti bisa dihitung ya. Singular nanti tunggal. Berarti kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya ada 1. Jadi kalau non tunggal ketemu pakai apa namanya itu? Aturannya ini ya, what a an. Ada an-nya. Nah, an itu kan artinya selesai ya. Pokoknya jumlahnya ada 1 ya. Mesti ketemu sama non yang tunggal juga. Lah kalau nonnya jamak atau yang nggak bisa dihitung gimana? Berarti kalian pakai pola yang bawah. Ada what plus adjektif plus non-uncountable atau non-countable plural. Jadi an-nya kita hapus, langsung ketemu sama adjektif.
NU itu nanti singkatan dari non-uncountable, bukan Nahdlatul Ulama. Non-uncountable berarti non gak bisa dihitung. NCPL nanti singkatan dari non-countable yang plural. Non yang bisa dihitung dan jumlahnya ada banyak. Plural itu jamak ya, atau banyak. Gitu. Jadi dilihat dulu phrase tersebut ada menyebutkan noun enggak? Kalau ada menyebutkan noun berarti kalian pakai what, tapi kalau enggak berarti kalian pakai how aja. Misal kayak gini, contohnya ada betapa cantiknya. Nah, betapa cantiknya nih, gak ada nounnya berarti kalian pakai yang how di sini. How beautiful. Jadi kayak gitu. Langsung how ketemu sama adjektif. Karena dia diawali sama exclamatory word ya, yaitu how. Nah, berarti namanya adalah exclamatory phrase. Udah selesai gitu aja. Kalau pakai what boleh gak? Ya boleh, tapi harus ada nounnya. Jadi what a beautiful girl. Jadi kita pakai noun tunggal. Terus ada a atau n-nya ini wajib. Tapi gampangnya biar gak pusing-pusing ya, biar artinya atau translate-nya sama kayak bahasa Indonesianya. Betapa cantiknya kan gak ada kata benda ya. Betapa cantiknya gadis itu kan enggak. Langsung betapa cantiknya. Kita langsung pakai aja how. Biar gak pusing-pusing. Polanya dia kan lebih simple ya. Boleh pakai ini, what a beautiful girl. Diawali sama exclamatory word nih. What berarti namanya adalah exclamatory phrase. Tapi kalau misalnya ada nounnya gimana? Ada gini, betapa tinggi gedung-gedung. Gedung-gedung ini kan kata benda ya, noun. Jumlahnya ada berapa nih? Gedung-gedung, oh berarti lebih dari satu. Dia masuk yang non plural. Berarti harus pakai yang pola terakhir ini. What adjective. Nah, wajib pakai what, nggak boleh pakai how ya. Nah ini. Jadinya what plus adjektif, tinggi. Tinggi nanti pakai high ya, untuk gedung bukan tall. Kalau tall nanti untuk orang. Kalau high itu nanti untuk bangunan. Gitu. What high, terus gedung-gedung nanti building. Nah ini typo nih. Ini typo. Bukan buildings, tapi buildings. Nah gini ya. Buildings. Bangunan itu building gitu ya. Tapi karena jamak ya wajib dikasih s. Buildingnya. Di sini buildings. Nah, adjektif nanti sebagai high itu nanti sebagai adjektif. Buildingsnya nanti sebagai non countable yang plural. Nah, karena diawali sama what yang berupa exclamatory word ya, berarti namanya adalah exclamatory phrase. Sudah gitu. Dari sini ada yang tanyakan? Contoh lain yang itu Miss, yang what? What? Oke, boleh. Di sini ya. Oke, misal ada betapa cepat sebuah mobil. Nah, di sini pakai how atau what nih translate-nya? What? What. Oke, kenapa aku pakai what? Karena nggak bisa dihitung. Mobil bisa dihitung nggak? Ya bisa sih. Bisa kan? Ada kata sebuah juga. Karena lebih tepatnya gini, gampangnya karena di situ ada noun, ada kata benda, mobil ya. Nah berarti kita harus pakai what, gak boleh pakai how. Jadi translate-nya adalah what, pakai what. Betapa? Buatnya kan polanya ada dua ya, ada on sama yang gak ada on. Di sini kita pakai yang mana, atas atau bawah? Yang bawah. Oke, coba dilihat. Di sini nonnya jumlahnya ada berapa? Tunggal atau jamak atau gak bisa dihitung? Kan sebuah. Ada kata sebuah kan? Kalau nanya tunggal, berarti kita pakai yang atas. Setelah buat kita pakai artikel ya, berupa atau an. Ini sementara gini dulu. Cepat, adjektif. Bahasa Inggrisnya apa? Fast. Kalau fast, berarti ketemu sama karena ketemu suara konsonan ya. Pakai Terus buat fast, setelah adjektif, langsung diikuti sama noun-nya. Mobil. Bahasa Inggrisnya apa? Car.
cars? Cars. Tunggal atau jamak? Tunggal. Kalau tunggal pakai S enggak? Pakai. Oke, kalau non tunggal itu kita gak pakai S. Gini. Kalau non tunggal ikut tanpa S. Beda kalau misal verb-nya yang tunggal, guys. Verb-nya tunggal. Kalau dia subjek tunggal, maka verb-nya atau kata kerjanya baru pakai S. Jadi bedakan di sini ya. Kalau noun kata bendanya tunggal, kita gak pakai S. Tapi kalau dalam sebuah kalimat yang pakai S di verb-nya, itu berarti subjeknya yang tunggal. Jangan kebalik ya. Oke, ini dulu saya sebelum belajar bahasa Inggris juga bingung di sini. Paham di sini? Paham. Paham ya. Oke, kalau dianalisis ya. Nanti ya wis berarti yang on-nya, fast-nya nanti sebagai adjektif. Nah, kalau karnya berarti yang non countable yang singular. Nah, gini. Misal kalau yang pakai non uncountable gimana? Nah, di sini misal alangkah panjang rambut. Nah, ini belum kita kasih rambutmu gitu ya. Soalnya atau rambut dia perempuan gitu. Itu nanti dia bukan jadi exclamatory phrase lagi, dia sudah jadi sentence. Jadi makanya alangkah panjang rambut ini maknanya masih belum bisa kita terima ya, belum lengkap gitu. Namanya juga phrase. Gitu. Alangkah panjang rambut di sini kita pakai how atau what? What? Kenapa pakai what? Karena ada noun. Iya, ada nounnya. Mana nounnya? Panjang. Ayo, nounnya yang mana? Alangkah panjang atau rambut? Rambut. Rambut. Oke, jadi kita pakai what ya. What-nya pakai pola yang atas atau bawah? Yang bawah. Yang bawah. Kenapa pakai yang bawah? Karena belum tahu banyaknya. Oke, ini lebih tepatnya rambut itu nanti masuk non uncountable. Nah, kalau biar kita cek ya, ini rambut tuh bisa dihitung nggak? Sebenarnya itu bisa ya kayak gini, selai 2 helai. Tapi kalau dalam satu kepala, apakah kita akan hitung berapa helai rambut di situ? Kan enggak. Nah, dia bisa disebut non uncountable karena banyak faktor. Salah satu faktornya nanti karena jumlahnya terlalu banyak dan nggak memungkinkan untuk kita hitung. Makanya dia masuk non uncountable. Rambut kan terlalu banyak jumlahnya, yuk gak mungkin kita hitung berapa helai satu kepala. Terus kayak pasir, dalam satu genggam itu berapa butir pasir kan enggak terlalu banyak nanti. Gitu ya. Nah, kalau cek itu gini. Di Oxford tadi ya. Di sini misal ada he. Nah, di sini A1 dia masuk non uncountable. Di sini toh. Nggak bisa dihitung. Benar, pakai yang bawah ya. Setelah what nanti diikuti sama adjektif. Adjektifnya itu panjang. Panjang bahasa Inggrisnya apa? Long. Long. Rambut? Hair. Iya, hair. Langsung. What long hair. Kayak gini ya. Nanti long, dia nanti sebagai adjektifnya. Nah, terus hari lagi. Saya typo, guys. Ini here nanti sebagai non uncountable. Dia diawali sama what berarti nanti masuk ke exclamatory phrase. Ini saya tak perbaiki dulu. Nah, di sini paham? Paham. Paham. Ada yang tanyakan lagi nggak? Belum ada lagi. Belum ada. Oke. Kita lanjutkan ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, yang nomor 7, 8, sama 9 ini nggak usah terlalu dipikirkan. Nggak usah pusing-pusing. Ini cuma pengenalan aja. Nanti di HP1 kita nggak fokus ke sini kok. Ujiannya juga nggak muncul. Nanti yang 7, 8, 9 nanti dibahas lagi di HP9.
Jadi kenalan dulu biar pas di HP 9 oh yang di HP 1 gitu. Gitu ya. Nah, yang nomor 7 itu nanti ada gerund phrase. Nah, gerund phrase. Kita kembali lagi selain nomor 5 sama 6 kan kita lihat headnya. Phrase-nya nanti headnya berupa gerund. Gerund itu nanti adalah verb ing. Verb 1 yang tambah ing itu gerund. Nah, polanya itu nanti ada head sama modifier ya. Headnya nanti berupa gerund atau verb ing-nya. Modifiernya ini typo lagi. Bukan gerung ya. Tapi gerund. Gerun. Nah, ini diganti sama D. Nah, gerund. Nah, gini pola singkatnya. Terus contohnya gimana? Misal ada minum kopi itu enak. Di sini langsung diikuti sama verb ya. Kata kerja minum. Tapi ternyata kalau dia di awal nih ya kita pakai verb ing. Jadinya drinking coffee is nice.